Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari hasil BRI Liga 1 PSS Sleman versus Arema FC. PSS Sleman mengalahkan Arema FC di laga pekan ke-6 BRI Liga 1 di Stadion Manahan. PSS mencetak gol lebih dulu pada menit ke-23 lewat Phil Ofu Aye. PSS akhirnya bisa mencetak gol lagi pada menit ke-40. Hoki Caraka mencatatkan namanya. Pada menit ke-50 terjadi pelanggaran di sudut kiri kotak penalti PSS Sleman. Logo Lingga sendiri yang akhirnya mengeksekusi tendangan dari titik 12 pas tersebut. Skor menjadi 2-1. Namun pada menit ke-55 PSS bisa kembali menjaga keunggulan 2 golnya. Hoki Caraka menyundul bola umpan silang dari kanan yang mengarahkan bola ke tiang jauh. 3-1 skor bertahan hingga akhir. Sementara di laga lainnya, PSM Makassar gagal menuju puncak klasemen usai ditahan imbang tim tamu PSIS Semarang. Berlaga di Stadion Bratakan Balikpapan dalam lanjutan Liga 1 pada Jumat 20 September malam, kedua tim bermain imbang 0-0. Arema dipecundangi PSS, Joel Corneli saatnya out. Arema harus menelan pil pahit saat tumbang dari PSS Sleman dengan skor 3-1 pada laga pekan ke-6 Liga 1. Setelah mendapatkan deretan hasil minor, Super Elja akhirnya mencatatkan kemenangan perdananya musim ini. Berbeda dari laga sebelumnya, pelatih Wagner Lopez tidak menggunakan formasi 4 back. Joel Corneli menjelaskan perubahan taktik tersebut cukup di luar dugaan. Pasalnya mereka mempelajari bahwa PSS biasanya bermain dengan 4 back saja. Saat mereka mulai memahami permainan lawan, Singoedan justru kembali kebobolan. Keterlambatan menilai sebuah taktik dinilai adalah sebuah kegagalan bagi Joel Corneli. Ditambah pemilihan pemain sebagai starter yang buruk menjadikan Arema kembali menelan pil pahit. Apakah manajemen Arema akan bersabar dengan pelatih Joel Corneli atau akan memecatnya? Sebagaimana diketahui, Arema selalu terjebak di papan bawah setiap musimnya. Timnas Indonesia kembali bikin korban, Graham Arnold tinggalkan Australia. Pelatih Timnas Australia Graham Arnold mengatakan hasil 0-0 melawan Timnas Indonesia menjadi salah satu alasan dirinya meninggalkan jabatan pelatih skuad Socceroos julukan Timnas Australia. Juru taktik yang sejatinya masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026 ini mengatakan mundur merupakan keputusan terbaik bagi dirinya dan juga Timnas Australia. Setelah pertandingan melawan Indonesia, saya mengatakan akan mengambil keputusan. Setelah melakukan refleksi mendalam, hati saya mengatakan inilah waktunya untuk perubahan, baik untuk diri saya sendiri maupun Timnas Australia, kata Graham Arnold. Keputusan ini diambil karena rentetan hasil buruk yang didapat Jackson Irvine dan kawan-kawan di 2 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diprediksi menyabet 6 poin dalam 2 laga awal, Timnas Australia hanya mendapatkan 1 poin aja. Graham Arnold ditunjuk sebagai pelatih Timnas Australia sejak pertengahan 2018. Sejumlah pencapaian dicetak seperti mengantarkan Timnas Australia 2 kali lolos perempat final Piala Asia 2019 dan 2023 serta menembus 16 besar Piala Dunia 2022. Asnawi kritik supporter Persib Bandung. Asnawi Mangku Alam Bahar mengaku kecewa dengan atmosfer Stadion Sijalak Harupat yang terasa sepi saat klubnya Port FC berhadapan dengan tuan rumah Persib Bandung pada Kamis 19 September 2024. Dalam laga perdana grup F AFC Champions League 2 ini, Port FC sukses membawa pulang poin penuh berkat kemenangan 1-0 yang ditentukan oleh gol Willen Mota di akhir babak kedua. Asnawi kecewa dengan atmosfer di stadion sebab harapannya stadion bisa dipenuhi supporter, tapi kenyataannya tidak seperti yang dikhawatirkan oleh tim Port FC. Dari kapasitas Stadion Sijalak Harupat sebanyak 27.000 penonton, laga Persib vs Port FC Thailand hanya dihadiri sebanyak 4.000 lebih penonton bobotoh saja. Sebelum kami datang ke sini, salah satu yang kami khawatirkan melawan Persib Bandung adalah supporter yang full.
Dan ya tentunya tidak sesuai dengan prediksi. Jadi saya agak kecewa, tegas Asnawi. Sebenarnya ini adalah pertandingan internasional, seharusnya supporter bisa memenuhi stadion, ujar Asnawi Mangkualam menambahkan. Persebaya tanpa Hernando Ari saat lawan PS West Biak. Tanpa Hernando Ari lagi, ini skuad Persebaya Surabaya tandang ke markas PS West Biak. Persebaya akan kembali bertandang dalam lanjutan pekan ke-6 Liga 1. Lawan Persebaya kali ini adalah tim promosi PS West Biak. Laga PS West Biak versus Persebaya akan digelar di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Minggu 22 September besok. Jelang pertandingan, Persebaya telah memboyong skuad tandangnya. Tim berjuluk Bajul Ijo itu kemungkinan tampil pincang tanpa sejumlah pemain pilar. Hernando Ari yang mendadak absen di laga melawan Persis Solo pada tengah pekan lalu dikabarkan masih belum diboyong dalam skuad. Andre Oktaviansa juga masih akan absen karena kartu merah yang didapat pada laga melawan Persita Tangerang. Kemudian Arif Catur juga masih absen karena dalam masa pemulihan cedera. Umuh Muhtar minta Persib Bandung jangan sampai kalah lawan Persija. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar meminta anak asuhnya untuk melupakan hasil buruk melawan Por FC di laga perdana AFC Champions League 2. Umuh ingin para pemain Persib bangkit dan fokus menatap laga ke depan. Apalagi Persib akan menghadapi rival terberatnya Persija Jakarta pada Senin 23 September 2024. Saya juga sampaikan, lawan Persija pokoknya jangan sampai kalah. Kalau ada apa-apa dengan Persija, bubuklah. Insya Allah, penonton juga saya yakin penuh. Sekarang yang nonton lawan Por FC sedikit, kata Umuh dilansir bola.com. The Jackmania dilarang keras away ke Bandung. Bagi Persib Bandung, menghadapi Persija merupakan partai kandang keempat pada musim ini setelah menjamu Biak, Arema FC, dan PSS Semarang. Seperti 3 pertandingan kandang sebelumnya, Persib melarang kehadiran supporter Persija untuk mendukung secara langsung skuad Macan Kemayoran di Stadion Sijalak Harupat. Pelanggaran regulasi itu akan menghadirkan hukuman dari Komisi Disiplin PSSI, baik untuk kedua tim maupun supporter yang memaksakan datang, kata Vice President of Operation PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiyat, dikutip dari persib.co.id. Andang menegaskan bahwa Persib tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami supporter tim tamu yang memaksakan datang ke stadion dan terpaksa ditertibkan oleh pihak keamanan untuk dikembalikan ke daerah asal. Bobotoh geruduk geraha Persib, pemain dan pelatih tertekan. Ribuan bobotoh dari berbagai komunitas pencinta Persib Bandung menggeruduk geraha Persib Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 21 September. Mereka mengajukan 5 tuntutan kepada manajemen dan pihak klub. Mereka mengajukan tuntutan itu terkait dugaan tindak kekerasan dan intimidasi yang dialami seorang bobotoh. Insiden itu terjadi usai laga Persib Bandung versus Port FC di Stadion Sijalak Harupat, Kamis 19 September 2024 malam. Dalam orasinya, para bobotoh akan meminta kepada PT BBB untuk menyelesaikan investigasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Apabila melewati batas waktu, maka pihaknya akan melaporkan secara hukum. Sementara itu, 2 pemain yang dicurigai bobotoh adalah Hen Herdiana dan Kakang Rudianto. Namun belum jelas kejadian sebenarnya seperti apa, ini masih dugaan saja. Sementara itu, Mark Locke tampak mengunggah update story yang menunjukkan bahwa para pemain tertekan. Tak hanya itu, pelatih kiper Luis Passos juga sepertinya sudah tidak nyaman ada di Bandung. Wah, ada apa sebenarnya di Persib Bandung ini? Kenapa seperti ini gitu ya?